Saya sangat percaya Tuhan tidak main-main. Tuhan tidak setengah-setengah bekerja. Tuhan sangat serius untuk menyelamatkan kita ciptaannya. Sehingga kita mengambil tema hari ini, mengapa dia masih meninggalkan luka-luka itu. Dalam Lukas 24 ada sebuah cerita tentang pembuktian tangan yang terluka dan keterluka itu. Sementara kata firman Tuhan, mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tentang hal kebangkitan itu. Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut. Sebetulnya nggak perlu terjadi terkejut karena sudah diberitahu. Tapi mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit, pasti bangkit. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada murid-murid itu, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguanmu di dalam hatimu? Lihat tanganku dan kakiku. Aku inilah Yesus, aku sendiri ini. Rabah supaya kamu lebih yakin. Lihat, karena hantu yang kamu sebutkan tidak ada daging dan tulangnya. Itulah perbedaan antara hantu dan manusia. Hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Ya bentuknya kan makhluk roh. Seperti yang kamu lihat padaku. Sambil demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Bahkan kita pernah membaca Thomas dipersilakan untuk menyolokkan jarinya ke telapak tangan Yesus. Ini hal serius. Sampai Tuhan menunjukkan tubuh kebangkitannya dan mencolokkan jari Thomas ke dalam telapak tangan Tuhan. Untuk membuktikan ini gak main-main. Saudara mungkin pernah baca ayat ini, tapi nggak kita pertanyakan, kenapa ya? Setelah kebangkitannya, kok masih disisakan luka di telapak tangan dan telapak kaki serta di rusuknya? Saya tanya saudara, andaikan nanti kita pulang ke sorga, saudara jumpa dengan Yesus muka dengan muka, apakah luka di telapak tangan dan kaki Yesus masih ada? Nah bingung kan, gak pernah tanya kan? Masih ada gak? Kenapa gak ada? Kenapa? Hidup baru. Saya putar ya. Waktu Yesus bangkit pada hari ketiga dari kuburan itu kan hidup baru juga kan? Tubuhnya tubuh mulia, tapi masih ada. Jadi kalau nanti saudara ketemu Yesus di sorga, luka di telapak tangan dan kakinya masih ada nggak? Sekarang udah tambah yakin. Saya belum pernah ke surga. Saya belum pernah lihat telapak tangan. Tapi saya punya keyakinan telapak tangan luka itu masih ada. Telapak kaki masih ada. Lihat. Tapi dengar baik ya, maaf saya juga bingung kok. Mesti luka di kepala kan ada. Bekas duri-duri. Yang paling parah itu luka di punggung kemarin. Yang dicambuk 39 kali itu. Itu lukanya banyak banget. Itu sayatannya banyak sekali. Karena waktu dicambuk itu kan nyangkut itu. Ditarik itu kan robek itu kulitnya. Itu hilang. Itu hilang. Alkitab tidak menyebutnya. Yang masih tersisa juga bekas luka di telapak tangan dan kaki. Mungkin penafsiran. Simbol penyaliban itu adalah telapak tangan dan kaki. Simbol menyatakan kematian itu adalah tembusnya tombak di rusuk Yesus itu. Untuk menyatakan dia mati atau belum gitu ya. Jadi itu menjadi poin pokok kali, sebab itu disisakan oleh Tuhan. Bukan berarti yang lain gak penting. Luka di kepala dengan duri juga penting. Luka-luka cambukan sesahan juga penting. Ya saya nggak tahu, nanti saudara tanya langsung sama Yesus aja ya, kenapa yang disisakan cuma luka telapak tangan dan kaki terusuknya, kenapa yang lain nggak disisakan? Kalau masih ada luka-luka bekas cambuk dan duri di kepala, serem juga ya. Serem tuh, Anda pernah lihat preman nggak? Di sini bekas robek, terus dijahit sama dokter kan? Bukan masih ada, ngeri juga orang. Mau lihat siapa lo? Lo nggak kenal gua? Lihat nih, lihatnya. Nah, kalau Yesus sisakan mengerikan juga, tubuhnya tuh banyak robekan.
Jadi dia sisakan yang simbolik saja, telapak tangan dan kaki serta rusuknya. Pernah ditanyakan kenapa itu ditinggalkan, kenapa itu masih diberikan, kenapa itu disisakan bagi kita. Waktu bangkit mestinya tubuh sempurna. Dulu pernah saya jelaskan, gimana dengan operasi plastik seorang wanita yang mungkin wajahnya nggak bagus, kemudian pergi ke Korea dioperasi. Lalu katanya nanti kalau saat Tuhan datang kedua kali terjadi kebangkitan, gimana kok jadi wajahnya berubah gitu dengan yang lama. Hal itu pun pernah ditanyakan waktu saya masih kuliah ke Pak Kris Marantika. Gimana Pak? Itu yang bangkit tubuh yang lama atau tubuh yang baru gitu. Lalu Pak Dr. Kris Marantika mengatakan waktu dia bangkitkan tubuh yang lama udah hancur, apa ya lagi yang sudah di atas usia. Di atas 20-50 tahun ya tulang pun ikut hancur. Nah dari mana tubuh yang lama? Udah gak ada lagi, habis bersama dengan tanah. Tapi Tuhan bangkitkan dengan tubuh yang baru. Waktu Tuhan bangkit dari kematian, dia tinggalkan kafan, saya yakin juga dia bangkit dengan tubuh mulia itu. Namun tubuh mulia yang sempurna itu masih menyisakan luka. Ya kelihatannya gak sempurna jadinya ya. Luka di telapak tangan dan luka telapak kaki serta di dadanya. Untuk apa itu disisakan? Untuk apa itu disisakan? Kebangkitan itu sebetulnya menggelisahkan ahli Taurat, menggelisahkan tua-tua ya, dan orang-orang Farisi sekitarnya. Karena nanti mereka akan menjadi kehilangan pamor, kehilangan keterkenalannya, ajaran mereka akan punah dengan sendiri melalui kebangkitan Kristus. Sebab itu ketika para ahli Taurat tua-tua itu mendengar Yesus bangkit sesuai dengan perkataan dan perjanjiannya, maka diusahakan untuk ditutupi. Ternyata usaha menutupi kebangkitan ini masih terjadi sampai sekarang. Masih terjadi sampai sekarang. Ketika mereka di tengah jalan, ini maksudnya prajurit itu yang melihat kesaksian kebangkitan Tuhan. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu, tentara itu, ke kota untuk memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan susah berunding kepada tua-tua itu, mereka mengambil keputusan. Gimana nih? Berita ini bisa nyebar nih. Sebelum menyebar, apa yang kita mesti lakukan? Lalu mereka memberikan sejumlah uang, suap kepada serdadu-serdadu itu. Dan katakan begini, dan kamu harus katakan, kamu katakan bahwa murid-muridnya Tuhan, ini salah satu ini. Salah satu cara menutupi berita kebangkitan. Datang malam-malam hari mencuri mayat Yesus ketika prajurit-prajurit tentara itu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali kota atau wali negeri itu, nanti kami yang berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka lalu menerima uang itu dan berbuat seperti dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudaraku, jadi dari dulu sampai sekarang berita kebangkitan itu selalu ingin ditutup. Selalu ingin ditutup. Supaya kabar tentang keselamatan itu nggak berjalan kemana-mana atau terhenti hanya pada tempat itu saja. Kenapa sih kematian Yesus beritanya harus ditutupi? Supaya Yesus hanya bisa mati saja. Yesus hanya bisa mati saja. Nah sekarang kalau Yesus hanya bisa mati saja, apa artinya buat kita? Apa artinya buat dunia? Yang pertama, jika Yesus hanya mati saja untuk kita katanya, maka dia cuma disebut syahid. Ya syahid doang sih nggak bawa apa-apa, ya cuma hebat namanya saja dikenang orang hebat, orang berbudi, orang berjasa gitu. Jadi kalau Yesus cuma mati saja dianggap sebagai syahid, nilainya rendah, nggak agung, nggak esa, nggak mulia. Cuma mati, preman-preman banyak yang mati buat teman-temannya. Para teroris itu menganggap dia dirinya syahid, dia berani letakkan bom di dadanya lalu meledakkan diri begitu rupa, dianggap sebagai syahid. Jadi nilainya seperti itu kalau Yesus cuma bisa mati doang. Kalau Yesus nggak bangkit, makanya kebangkitannya ditutupi. Itu poin pertama.
Ya, banyak kalau begitu, bukan cuma Yesus. Jadi apa artinya Yesus? Nggak ada yang istimewa bagi dia kalau berita kebangkitannya tidak disampaikan. Jika Yesus hanya mati dan tidak bangkit, maka Yesus nggak bisa mengalahkan kuasa kematian. Apa beda dengan nabi-nabi yang lain juga memberitakan agamanya lalu mati, sampai sekarang nggak ada bangkitnya. Masih di dalam kubur semua para nabi. Kalau Yesus tidak bangkit, maka Yesus tidak pernah mengalahkan kematian. Padahal salah satu tugas terbesar Yesus adalah mengalahkan kematian supaya kita mengalami kebangkitan. Jika Yesus hanya bisa mati, dia bukan juru selamat, dia seorang sahid Allah saja. Sahid Allah saja, bukan juru selamat. Kalau juru selamat bisa mati dan bisa bangkit. Jadi hanya mati saja bukan juru selamat. Tidak menyelamatkan kita dari kematian. Lalu janji yang mengatakan dalam suratan Paulus, surat Tesalonika pun mengatakan kita mendapatkan janji akan mengalami kebangkitan tubuh. Nah itu udah nggak mungkin. Harapan jadi kosong, cuma dongeng saja. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit. Bedanya Kristen dengan agama-agama nggak pernah menawarkan kebangkitan. Agama-agama tidak ada berita Tuhan yang membangkitkan dan dia mengalami kebangkitan. Tidak ada. Cuma Kristen yang menjanjikan kebangkitan hidup bersama dengan Tuhan. Pak, bukankah kita pernah bilang nanti terjadi kebangkitan kedua? Iya, untuk dihukum. Untuk dihukum, iya. Alkitab mengatakan mereka akan menghadapi takhta pengadilan. Bukan takhta putih pengadilan Tuhan. Di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Mereka dibangkitkan untuk dihukum, mereka dibangkitkan untuk diadili. Sementara kita dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Jika tidak di kebangkitan, umatnya jadi murtad Bapak Ibu. Setan dapat menyeret kita pada kesesatan. Lihat Tuhan kamu. Tuhan kan, tapi cuma bisa mati kan? Apa beda dengan nabi-nabi lain? Apa beda dengan agama lain? Ngapain percaya Yesus kamu gitu? Saya tidak tahu waktu saya membaca buku Masyarakat Tanpa Tuhan di Swedia, di sekitar Eropa Barat itu, negara-negara Skandinavia itu banyak yang enggak ke gereja. Mereka kalau tanya, kau percaya Tuhan? Enggak, dia bilang. Kenapa enggak ke gereja? Saya enggak butuh Yesus, dia bilang. Lalu tanya pertanyaan yang kedua dari buku yang saya baca itu, diberkata jika kamu mati gimana? Ya udah mati kayak kambing aja, mati kayak hewan. Ya sudah hidup kita selesai. Kita nggak rasa apa-apa lagi. Jawabannya begitu. Entah dia itu pegawai negeri, dia perawat, dia dokter, dia seorang bahkan profesor pengajar mengatakan hal yang sama. Ini semacam orang yang sudah keras hati, hidup dalam kemurtatan, nggak butuh Tuhan. Anugerah tertutup buat orang-orang seperti ini. Dan jumlahnya nggak sedikit loh Bapak Ibu. Waktu saya membaca survei penduduk dunia dengan 8 miliar itu 1,2 miliar itu ateis, nggak punya Tuhan, nggak mau percaya Tuhan. Jumlahnya cukup banyak. Jadi dengan kata lain neraka itu rame Ibu Bapak dengan 1,2 miliar itu. Itu yang tidak percaya Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang beragama lain? Agama lain mamanya seperti agama A, B, C itu 2,3. Terus agama yang lain A, B, C yang lain itu Kristen kan cuma 2,5 kalau nggak salah ya jumlahnya. Paling banter 3 miliar dari 8 miliar. Sisa 3 miliar yang akan masuk surga akan. Tapi yang 3 miliar bertobat serius nggak? Belum tentu juga. Jadi dari 8 miliar, 5 miliar sudah nggak percaya Yesus. Lalu yang 3 miliar Kristen, yang 3 miliar ini belum tentu bertobat sungguh-sungguh. Kan kita sama-sama harus mengakui tidak semua yang masuk gereja itu serius. Tidak semua yang ke gereja itu bertobat sungguh-sungguh. Bisa berapa persen? Anggaplah kalau dia umpamanya 40% nggak serius. Maka 40% dari 2,5 miliar itu banyak lagi. 1 miliar lebih. Jadi hampir 6 miliar setengah masuk neraka. Nggak ada yang menyelamatkan. Ini kan ini masalah serius Bapak Ibu.
Masalah serius, makanya Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, Tuhan tuh sudah tahu banget karena nanti akhir zaman seperti itu. Banyak yang murtad. Apalagi kalau berita kebangkitan itu ditiadakan, sesat kita semua, murtad. Berita kebohongan kebangkitan itu untuk menutupinya bukan hanya terjadi dulu, sekarang juga. Jadi usaha menutupi kebangkitan terus menerus. Salah satunya ada berita yang gini, Yesus memang disalibkan, tapi yang disalibkan itu Yudas. Kita tuh nggak tahu karena wajah antara Yudas dengan Yesus itu katanya hampir sama. Saya baca beberapa buku mengatakan itu. Nih tampilkan, Anda kan Kristen, ya ini wajah siapa? Yesus. Nah ini siapa? Yesus juga, bukan, ini Yudas. Jadi antara wajah Yesus dan Yudas itu hampir sama, walaupun tidak kembaran. Jadi karena digantikan, bukan Yesusmu yang disalibkan, diganti sama Yudas. Allah yang menggantikannya. Saya jawab, Allah saya tukang tipu dong. Allah saya sama Allah kamu beda nggak? Ya kita kan Allahnya cuma satu, jadi Allahmu juga tukang tipu dong. Gitu, membohongi. Itu yang pertama, Yesusnya diraibkan, diganti dengan Yudas. Ketika Yesus berita yang kedua disalibkan, nggak sampai mati dia. Jadi kalau nggak sampai mati nggak perlu bangkit. Nah, waktu setengah mati ya atau setengah hidup itu malaikat datang. Nggak kelihatan oleh mata. Prajurit karena dibutakan lalu Yesus diturunkan. Yesusnya nggak mati. Saya nggak ngerti gimana kalau turunkan, berarti kan kosong salib itu. Lanjut yang ketiga, Yesus mati tapi nggak bangkit. Nah malam-malam seperti tadi diceritakan oleh Alkitab, malam-malam murid Tuhan datang mencuri. Nah bayangin coba ya, bisa membayangkan keadaannya. Kuburan itu kan ditutup oleh batu yang besar karena berlobang, tutup batu yang besar. Batu itu kalau dibuka butuh 5-10 orang untuk mendorongnya, bukan mengangkat, mendorongnya saja. Bisa nggak prajurit ini bisa terlena dan tidak tahu kalau ada 5-10 orang datang ke kuburan? Rasanya nggak mungkin. Karena perintah itu serius diperintahkan oleh pemerintah Romawi, jaga kubur itu. Kubur itu selain ditutup oleh batu yang besar, dimeteraikan. Jadi ditempel dengan meterai Romawi. Dan tidak ada seorang pun yang berani merobek meterai itu. Dan ketika Yesus bangkit, itu meterai robek. Siapa yang berani mengangkat dan merobek meterai itu? Dan siapa yang dapat melawan prajurit Romawi pada saat itu? Yang jaga kan gak satu orang, bisa 8 hingga 10 orang yang menjaga kuburan itu. Mungkinkah murid-murid Yesus berani mencuri mayat Yesus dalam kondisi seperti itu? Kalau ditanya kenapa sih tubuh Yesus masih menyisakan luka-luka itu? Ini kurang lebih ini jawabannya. Yang pertama, dengan menunjukkan luka telapak kaki tangan dan di dadanya, itu menandakan Yesus pernah menderita. Dan sekarang aku bangkit. Aku tidak lagi dalam kubur itu, aku tidak lagi di dalam lubang itu. Tapi aku telah bangkit. Supaya muridnya yakin itu adalah Kristus. Luka-luka itu bukan cacat seperti yang terjadi pada preman yang tadi saya ceritakan. Akibat senjata tajam, cacat di tangan, di kaki. Tapi kalau Yesus ada luka di telapak tangan, ini adalah tanda penebusan. Ini tanda penderitaannya. 3, lanjut. Luka-luka itu bukti bahwa Yesus pernah disalibkan. Karena lubang paku itu ditancapkan di tangannya. Dan lubang paku ditancapkan pada kakinya. Serta rusuk itu ditancapkan oleh tombak. Untuk membuktikan dia mati atau belum. Yang keempat, luka-luka itu untuk menghilangkan keraguan. Memang belum pernah kejadian dan belum pernah ada hal yang terjadi orang mati bisa bangkit sendiri. Belum pernah, bahkan di Timur Tengah pun. Ketika murid-murid Yesus tahu Yesus mati, dikuburkan, dikasih rempah-rempah, dikasih minyak, muridnya sudah putus asa. Keputusasaannya dibuktikan Petrus kembali menjadi nelayan, ya semua kembali pada pekerjaannya masing-masing. Sudah kita nggak punya harapan. Jadi berita yang disampaikan Yesus untuk disampaikan kepada dunia, mereka nggak anggap lagi. Mereka patah semangat. Mereka kembali kepada pekerjaan. Udahlah, kita balik lagi. 3,5 tahun kita ikut guru kita, sekarang nggak ada yang kita ikuti. Nggak ada teladan, nggak ada penolong, nggak ada pembimbing, nggak ada pemberi nafkah.
Sudah, kita kembali lagi. Nah, dengan telapak tangan yang luka dan kaki itu, mereka dibangkar semangat. Mereka dikembalikan semangatnya. Ya, mereka didorong untuk memberitakan Yesus Juru Selamat. Nah, keraguan-keraguan itu dihilangkan. Sebab kalau nanti Yesus tidak beritahukan hal ini, murid-muridnya akan layu. Sesudah itu murid-muridnya akan mengalami penderitaan. Nah, sepeninggalnya Yesus naik ke sorga, ya murid pasti menderita. Bisa bayangkan, dengar baik-baik, Yesus tidak meninggalkannya. Setelah Yesus menunjukkan telapak tangan dan kakinya luka, Yesus nggak langsung pulang. Dia masih tinggal bersama muridnya berapa? 40 hari. Luka-luka yang di telapak tangan dan kaki itu bukan berita bohong. Dengan teknologi AI ini hampir kebenaran disamarkan. AI bisa menjadi alat penipuan. Saya sudah lihat video bagaimana seorang jemaat mau ditipu dengan video gembalanya. Gembalanya berkata-kata dalam video itu mau minjem uang. Wajahnya itu disamarkan persis ke gembala. Kebetulan gembalanya ada di situ sedang besuk jemaat itu. Jadi kelihatan banget pembohongan. Tapi teknologi itu luar biasa banget. Jadi dengan AI itu bisa menjadi bahan fitnah Bapak Ibu. Jadi sama seperti pisau, kalau engkau gunakan pisau untuk membunuh orang, ya celaka orang itu. Tapi kalau digunakan untuk memotong sayur-sayuran di dapur kan dia akan berguna. Jadi AI itu bisa dua pihak. Bisa membahayakan, bisa juga berguna. Saya sekarang banyak dibantu oleh AI. Kalau saya mencari bahan khotbah, saya ketik Meta AI, saya bilang, tolong jelaskan ya pengertian ini. Lalu dia sebenarnya thinking, baru thinking, ya mikirnya sama berapa detik, terlalu semuanya. Enak banget sekarang. Cuma kita yang harus pandai memilah, ini nggak tepat nih. Ini nggak tepat, ini kan karangan AI, ini nggak tepat nih, gitu. Nah ini bagus nih, itu memperkaya kita. Jadi sekarang cuma kemampuan bagaimana menilai teknologi itu. Itu yang dibicarakan oleh ahli pendidikan tadi malam, seorang ibu, profesor apa itu berkata, tantangan generasi sekarang bukanlah hanya menggunakan AI, tapi kemampuan mengevaluasi teknologi itu. Jadi bukan hanya belajar lagi teknologi itu kayak apa, kan gampang mempelajari teknologi, tapi menilai, mengevaluasi itu yang mungkin perlu kemampuan dan keterampilan kita. Berita hoax, kan kita yang menilai, nih beritanya nih, benar kan? Tuh kamu harus menilai ini benar atau enggaknya. Nah itu butuh keahlian Ibu Bapak, itu butuh pengalaman, itu butuh ketajaman. Ini tipu atau tidak, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi luka-luka ini bukan hoax, kita tahu itu bukan hoax, itu kebenaran. Lanjut, kebangkitan Tuhan itu sekaligus jadi contoh. Nah ini contohnya, aku bukan cuma ngomong ada kebangkitan, nih aku contohnya. Aku pakai tubuh kebangkitan. Nah sudah pernah saya jelaskan kepada saudara, tubuh kebangkitan itu seperti apa. Yang pertama, tubuh kebangkitan itu nggak perlu gunakan pakaian ini. Jadi beribadahnya keluar cahaya kemuliaan. Sama seperti manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu dulu belum berpakaian. Nggak ada kan tailor, nggak ada tukang jahit kan dulu. Adam pun belum memakai pakaian kulit dari binatang sebelum jatuh dalam dosa. Lalu dia berpakaian? Tidak. Jadi Adam Hawa itu sudah sejak dulu telanjang sebelum berbuat dosa. Nah setelah dia berbuat dosa, kemuliaannya, pakaian kemuliaan itu rontok. Jadi dosa memang merontokkan kesucian. Sehingga kelihatan ketelanjangannya. Itu sebabnya dia berusaha mengambil daun ara. Dan Tuhan menggantikan dengan kulit domba itu. Nanti kembali ketika kita mulai kebangkitan seperti tubuh Kristus. Waktu keluar dari kuburan badannya bercahaya. Nggak perlu pakaian. Wajahnya bercahaya. Jadi sangat bugar. Sangat bugar. Namun tetap dikenal. Harusnya gitu. Pertama. Kedua, bisa makan, bisa tidak makan. Alkitab cuma menuliskan Yesus makan sekali di Danau Tiberias. Ketika dia menemui muridnya sudah putus asa, kembali kepada pekerjaan lama jadi nelayan. Yesus datang menghampiri Petrus dan murid-muridnya yang menjala ikan. Lalu Yesus ditawarkan makan, dia makan. Dia makan rotinya, dia makan ikannya. Cuma tubuh kemuliaan gak perlu bayar. Ya kalau makan bayar uang dari mana Ibu Bapak?
Jadi itulah tubuh kemuliaan kurang lebih, dan banyak lagi yang saya jelaskan, tembus dinding, tembus adik kodrati, ya. Tubuh itu seperti itu, dan tubuh seperti ini akan kita alami jika kita mengalami kematian. Nanti waktu Tuhan datang kedua kali. Ketika Yesus disalibkan, kalimat terakhir yang terucapkan oleh dia sebelum dihembuskan nafas terakhir, salah satunya adalah dia berkata tetelestai. Tetelestai dalam bahasa Yunani artinya sudah selesai. Sudah genap. Apa yang sudah selesai? Apa yang sudah genap? Dosa kita sudah selesai dibayar. Sudah lunas dibayar. Ini yang kita peringatkan. Ini tanda pelunasan Tuhan. Jadi dengan kematiannya dia berkata tetelestai, selesai sudah, kubayar hutangmu. Engkau bukan orang terhutang lagi, engkau bukan lagi orang tersandara oleh kuasa dosa. Oke, pertanyaan saya terakhir sebelum masuk dalam perjamuan. Masih nggak Tuhan bisa terluka? Masih. Mari gambar terakhir. Yesus sudah disiksa, menderita, mati, digantung dan disalibkan. Lanjut. Dosa kita seharusnya sudah dibayar melalui kematian kebangkitannya. Lanjut. Namun dengan baik-baik jemaat Tuhan, bukan lagi telapak tangan Tuhan yang terluka, bukan telapak kaki terluka, bukan dada terluka, tapi hatinya masih bisa terluka. Hati Tuhan masih bisa tersayat oleh luka. Kalau kita anggap tadi tetelestai, selesai sudah pembayaran penebusan dosa, iya, dengan tanda tangan, tanda luka di tangan dan kakinya. Namun sekalipun ini sudah pulih, sudah selesai, hati Tuhan belum selesai. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana luka Tuhan masih terjadi? Mari kita lihat kalimat terakhir ini. Dalam surat Ibrani. Ibrani 6 mengatakan begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, sudah dapat anugerah keselamatan, bisa bertobat, pernah mengecap karunia-karunia sorgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik, berkat-berkat yang baik, dan karunia-karunia yang Tuhan berikan, bahkan yang akan datang. Namun, ia murtad lagi atau murtad kembali. Tak mungkin diperbarui sekali lagi demikian, sehingga mereka bisa bertobat. Sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi mereka sendiri, dan menghina anugerah Tuhan di muka umum. Jika seorang sengaja sudah banyak terima kebaikan Tuhan, sudah bertobat, sudah disembuhkan, sudah diberkati, sudah terima banyak pertolongan Tuhan, lalu entah satu dua hal dia menjadi murtad. Atau kita yang menganggap saya sudah Kristen tapi masih suka hidup dalam dosa. Maka sesungguhnya dia sedang menyayat hati Tuhan, melukai hatinya. Jadi berbuat dosa dengan sengaja itu, atau suka berbuat dosa itu, menyayat hati Tuhan. Luka di tangan bisa disembuhkan, luka kaki sudah disembuhkan, tapi luka di hatinya sering kali dilakukan dan masih terus tersayat oleh perbuatan-perbuatan anak-anak Tuhan. Jika seorang sengaja berbuat dosa, sesungguhnya kata Alkitab tadi, dia menyalibkan anak Allah untuk kedua kalinya. Telapak tangan dan kaki ini membuktikan penyaliban kita yang pertama kali buat Tuhan kita. Tapi penyayatan di hati Tuhan berulang-ulang itu membuktikan kita ingin menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Kesimpulannya adalah jangan biarkan dosa memperbudak kita. Ada dua kalimat yang saya jelaskan. Ada anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa, ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam dosa. Bedanya apa sih, Pak? Kalau jatuh dalam dosa itu bisa terjadi pada siapa saja termasuk pendeta. Kita tidak sempurna, betul. Kita masih bisa kepleset jatuh dalam dosa. Sudah berusaha begitu rupa masih bisa jatuh dan salah, bisa.
Kita kan bukan Allah. Kita juga bukan malaikat, bahkan malaikat pun pernah berdosa. Sekalipun kita sudah diperbaharui, kita sudah jadi anak-anak Allah, kita sudah ciptaan yang baru, bisa saja kepleset. Bisa kepleset. Jadi Anda jangan merasa berdosa terus menerus gitu ya. Karena rasa berdosa terus menerus kan akan menyiksa batin juga. Saya pernah temukan seorang anak Tuhan, sebetulnya manajer dia. Di sebuah usaha dengan kakaknya. Ngaku gini, Pak Samuel saya udah berdosa. Tiap kali ketemu saya sudah doakan, saya sudah jelaskan. Sudah oke, pulang tenang. Iya Pak Samuel, makasih ya Pak Samuel. Nanti ketemu lagi kebaktian berikutnya, balik lagi. Ngomong sama, Pak Samuel saya udah berdosa lagi. Salah satu dosanya dia bilang gini, saya menghujat Roh Kudus. Karena saya baca di Alkitab, menghujat Roh Kudus itu gak ada ampunnya. Jadi saya merasa begitu berdosa sekali. Dan saya masuk neraka ya Pak Samuel, saya masuk neraka ya. Satu kali ikut saya ke Israel dan saya punya waktu 11 hari untuk menjelaskan dia sepanjang perjalanan. Saya bersyukur dia pulih. Katanya, tapi lama saya nggak ketemu dengan dia, apalagi saya dengar dia sakit lagi. Kalau sakit, kadang-kadang bisa aneh tingkah lakunya. Masuk ke kamar mandi nggak keluar-keluar bisa berjam-jam. Batinnya terganggu, kenormalan berpikir terganggu. Nggak mau kerja, kalau udah masuk kamar mandi nggak berpakaian, sampai berjam-jam nggak mau keluar. Kamar mandi dikunci begitu rupa. Nggak bisa berfungsi sebagai ayah. Dan saya dengar kemarin ini sudah meninggal dunia. Nah ini mungkin nanti akan dibicarakan oleh ahli jiwa. Kenapa itu bisa terjadi sampai membunuh dia. Nggak tahu dia bunuh diri atau dia mati karena kelelahan batin, nggak ngerti saya. Tapi rasa bersalah itu menyiksa banget ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara, kalau Anda jatuh dalam dosa, lalu memohon ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Tapi jangan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa kan akibat ketidaksengajaan. Kalau hidup dalam dosa itu memang kita hobi. Kita hobi. Kalau hidup dalam dosa sama seperti Alkitab katakan tadi, maka engkau ingin menyalibkan Tuhan kedua kalinya. Itu sangat menyayat hati Tuhan. Untuk keadaan yang kedua itu kadang-kadang orang nggak tahu Bapak Ibu. Kalau orang itu nggak mengutarakannya. Kalau dia tidak menyampaikannya dalam konseling, maka banyak di antara kita nggak tahu bahwa orang ini menyimpan dosa dan tersiksa oleh dosanya. Jadi di sini kalau ada yang merasa berdosa terus menerus, merasa dosanya belum diampuni, datang sama gembala ya untuk konseling agar supaya diluruskan, dijelaskan, ya, dijelaskan, dicerahkan supaya batin tidak tersisa oleh rasa bersalah itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.